Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Gunawan, mahasiswa dari IAI Al-Aziz Al-Zaitun Hukum Ekonomi Syariah, akan mempresentasikan bentuk-bentuk kias pertama dan kedua dari ilmu mantik. Oke, langsung aja kita presentasikan. Untuk pertama ngomongin bentuk-bentuk kias. Ada dua di sini bentuk kias. Yang pertama kias pertama, yang kedua kias kedua. Kita bahas di kias pertama. Kias pertama yaitu kias yang had ausatnya menjadi mahmul atau predikat pada muqaddimah subro dan menjadi maudu atau subjek pada muqaddimah kubro. Contohnya, semua tumbuhan itu tumbuh. Berikutnya, semua yang tumbuh membutuhkan makanan. Jadi, semua tumbuhan itu membutuhkan makanan. Syarat menarikan kesimpulan kias pertama ada dua. Satu, ijab sugro. Dua, kuliah kubro. Ijab sugro yaitu adanya ijab positif pada muqaddimah sugro. Kuliah kubro adalah kuliah pada muqaddimah kubro. Nah, kesimpulan bentuk kias pertama. Yang pertama, muqaddimah sugronya berupa mujabah kuliah. Muqaddimah kubro berupa mujabah kuliah. Jadi kesimpulannya juga berupa mujabah kuliah. Contoh, semua tumbuhan itu tumbuh. Berikutnya, semua yang tumbuh membutuhkan makanan. Jadi, semua tumbuhan membutuhkan makanan. Ini ada sedikit salah tulis ya, bukan tambahan tumbuhan. Yang kedua, muqaddimah sugronya berupa mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah kubro dan kesimpulannya berarti merubah salibah kuliah. Contoh, semua orang bodoh itu ragu-ragu. Berikutnya, tidaklah orang yang ragu-ragu itu dapat dipercaya. Jadi, tidaklah orang yang bodoh itu dapat dipercaya. Yang ketiga, muqaddimah kubronya berupa mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah sugro dan kesimpulannya berupa mujabah juz'iyah. Contoh, sebagian prasangka buruk itu berdosa. Berikutnya, semua dosa wajib dijauhi. Jadi, sebagian prasangka buruk itu wajib dijauhi. Yang keempat, muqaddimah sugronya berupa mujabah juz'iyah, muqaddimah kubronya berupa salibah kuliah, sedangkan kesimpulannya berupa salibah juz'iyah. Contoh, sebagian mahasiswa bermalas-malasan. Tidak seorang pun yang malas mempunyai harapan lulus. Jadi, tidak sebagian mahasiswa itu mempunyai harapan lulus. Oke, kita masuk ke bentuk kias kedua. Itu kias yang had ausatnya menjadi mahmud atau predikat dalam muqaddimah kubro dan subro. Ya, syarat menarikan kesimpulan kias kedua ada dua. Satu, kedua muqaddimahnya harus berbeda dalam ijab maupun sabnya. Yang kedua, adanya kuliah dalam muqaddimah kubro. Kembali lagi di sini kesimpulan bentuk kias kedua. Satu, muqaddimah sugronya berupa mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah kubro dan natijahnya berupa salibah kuliah. Contohnya, semua kafir kekal di dalam neraka. Terus, tidak seorang pun yang beriman itu kekal di dalam neraka. Jadi, tidak seorang pun dari orang kafir itu beriman. Yang kedua, muqaddimah sugronya berupa mujabah juz'iyah. Muqaddimah kubronya berupa salibah kuliah. Sedangkan natijahnya berupa mujabah juz'iyah. Contohnya, tidak seorang pun dari orang sombong itu disukai. Berikutnya, semua orang yang rendah hati itu disukai. Jadi, tidak seorang pun dari orang yang sombong itu rendah hati. Yang ketiga, muqaddimah sugronya berupa salibah muqaddimah sugronya berupa salibah kuliah. Muqaddimah kubronya berupa mujabah kuliah. Dan natijahnya adalah berupa salibah juz'iyah. Contoh, sebagian ayat-ayat Al-Quran yang terakhir masuk dalam kelompok madaniyah. Berikutnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui dari sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang terakhir masuk dalam kelompok madaniyah. Yang keempat,
muqaddimah kubronya berupa mujabah kulliyah. Muqaddimah sugro dan natijahnya berupa salibah juz'iyah. Contohnya, sebagian manusia itu ada yang menyebutkan kebagian negeriku. Berikutnya, semua tanah airku disebutkan kebaikan negeri itu. Jadi, sebagian manusia itu tidak cinta tanah air. Oke, demikian presentasi dari kami. Ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.